Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafarid Mutakin dari Palanar 1. Saya akan mempresentasikan tentang cabur olahraga lompat jauh. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasarannya dan tujuan untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Jarak lompat diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Tujuan utama lompat jauh adalah mencatatkan jarak paling panjang antara balok tumpuan atau tolakan dengan titik jatuh seseorang pelompat di bak pasir. Untuk mencapai tujuan utama lompat jauh, yakni capaian jarak paling panjang di bak pasir, seorang pelompat dapat memaksimal tahapan ketika mendapat giliran untuk melompat. 4 tahapan dalam lompat jauh adalah awalan, tolakan atau take off, sikap melayang di udara, dan gerakan mendarat atau landing. Unsur-unsur pokok dalam lompat jauh terbagi menjadi 5. Harus dapat membangkitkan daya momentum yang sebesar-besarnya. Harus dapat memindahkan momentum gaya horizontal dan vertikal. Harus dapat mempersatukan gaya tersebut dengan tenaga badan pada saat melakukan tolakan. Harus dapat menggunakan titik berat badan seefisien mungkin. Teknik-teknik lompat jauh. Ada 4 teknik, yaitu 1. Awalan, 2. Teknik menumpu, 3. Teknik melayang, 4. Teknik mendarat. Secara umum, ada 3 jenis gaya, yaitu gaya jongkok atau take slay atau gaya ortodoks, lompat jauh gaya menggantung, snapper slay, high slay, lompat gaya berjalan di udara, walking in the air. Peraturan lompat jauh secara umum ada 2. Peraturan lompat jauh yaitu peraturan tempatnya dan peraturan umum lompat jauh. Adapun peraturan dalam olahraga lompat jauh yaitu peraturan tempat, awalan atau lintasan lompat jauh selebar 1,22 meter dan panjang 40 meter. Panjang papan tolakan 1,22 meter sama dengan lebar lintasan awal, lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Papan tolakan harus diletakkan pada papan plastisin untuk mencatat bekas kaki atlet bila ia salah dalam melakukan tolakan. Papan harus dicatat putih dan ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi depan bak pasir pendaratan. Tempat pendaratan berupa bak pasir dengan ukuran sebagai berikut: lebar minimal 2,75 meter, jarak garis tolakan dengan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Permukaan pasir di tempat pendaratan harus sama tinggi datar dengan permukaan papan tolakan.
Faktor yang mempengaruhi lompat jauh. 1. Faktor yang mempengaruhi presentasi lompat jauh menurut Soeharto dalam bukunya Kesegaran Jasmani dan Peran disebutkan, kecepatan speed adalah kemampuan untuk memindahkan sebagian tubuh atau seluruh dari awalan sampai pendaratan atau bertumpu pada papan atau balok sewaktu melakukan lompatan. Kecepatan banyak ditentukan kekuatan dan fleksibilitas. Kekuatan atau strength adalah jumlah tenaga yang dapat dihasilkan oleh kelompok otot pada kontraksi maksimal pada saat melakukan pekerjaan atau latihan dalam melakukan lompatan. Daya ledak adalah kemampuan otot dalam melakukan tolakan tubuh melayang di udara saat lepas dari balok tumpu. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan suatu sikap tubuh tertentu secara benar dari awal melakukan lompatan sampai selesai melakukan lompatan. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerakan motorik secara benar. Koordinasi adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang atlet untuk dapat mengkoordinasikan gerakan maju dengan kebutuhan naik. Sistem energi pada lompat jauh. Otot merupakan salah satu alat tubuh yang menggunakan ATP sebagai sumber energi untuk keperluan aktivitas fisik. ATP merupakan paling baik tertimbun dalam sel otot. Akan tetapi ATP yang tertimbun dalam otot jumlahnya sangat terbatas, yaitu sekitar 4-6 milikon otot. Pada aktivitas yang berlangsung lebih lama dari waktu tersebut, perlu dibentuk ATP kembali. Kemampuan daya ledak dalam lompat jauh didukung oleh kontraksi dari otot cepat dan penyediaan energi melalui proses anaerob. Kapasitas penyediaan energi aerob sangat menentukan dalam gerakan-gerakan yang kuat dan cepat. Penyediaan energi secara anaerob meliputi sistem ATP-PC, fosfagen sistem, dan sistem glikosis. Anaerob lactic acid system. Sistem ATP PC. Apabila otot berkontraksi berulang-ulang, maka ATP harus dibentuk kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.